Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dahu. Sebelum saya mulai, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Mufti Filah Maulana, asal dari Sukoharjo Kendal. Sedang belajar di Pondok Pesantren Modern Al-Muflihun Kretek Temanggung. Begitu saja, marilah kita mulai pembelajaran pengajian pada sore hari ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah kitab Matan Takrib karangan dari seorang Syekh Abu Suja Al-Qadi Abu Suja Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani rahimahullah ta'ala. Beliau adalah seorang yang alim, ahli fikih, dan dia menganut imam madhab Syafi'i. Lahir pada tahun 433 Hijriah. Namanya adalah Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani, yang dikenal dengan nama Al-Qadi Abu Suja, atau yang berarti Abu Suja adalah bapak para pemberani. Sebutan dan kunyah Abu Suja disandarkan kepadanya karena dia adalah seorang ulama yang pemberani dalam menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran, dan tidak takut dengan cacian orang lain di dalam menegakkan keadilan. Beliau wafat pada tahun 593 Hijriah dalam usia 160 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi thahirin wa sahabatihi ajma'in. Qala Al-Qadi Abu Suja Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullah ta'ala, sa'alani ba'dul asdiqa hafizahullah ta'ala an a'mala mukhtasaran fil fiqh ala madhhab al-imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala alaihi barakatuhu fi ghayah al-ikhtisar wa nihayah al-ijaz liyaqruba al-muta'allim darsuhu wa yashula 'ala al-mubtadi hifdhuhu wa an nuksira fihi min at-taqsimat wa asli al-khisal فأحببت إلى ذلك طالبا للصواب موهبا من الله تعالى في توفيق الصعب إنه على من يشاء قدير وبعباده لطيف خبير. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad bin nabiyil ummi wa alihi thahirin, dan salat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiyil ummi, nabi terakhir, wa alihi thahirin, dan ahli-ahlinya, dan para sahabat, wa sahabatihi ajma'in, dan seluruh sahabat. Qala Al-Qadi Abu Suja Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani berkata, Al-Qadi Abu Suja Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmatinya, sa'alani ba'dul asdiqa, sejumlah sahabatku hafizahullah ta'ala, semoga Allah melindunginya, an amala mukhtasaran fil fiqhi, an amala untuk menulis. Jadi sejumlah sahabat itu meminta Qadi Abu Suja ini untuk menulis mukhtasaran fil fiqhi, ringkasan. Mukhtasaran berarti ringkasan, fil fiqhi di dalam fikih, dalam ilmu fikih.
alam habis ala hadil Imam Syafi'i atas mazhab Imam Syafi'i. Jadi beliau itu adalah seorang ulama yang fikihnya itu menganut kepada Imam Syafi'i rahmatullah taala. Beliau disuruh meringkas, menulis kitab untuk meringkas fikih tersebut. Wa ridwanuhu fi ghayah al-ikhtisar, dengan cara yang seringkas-ringkasnya. Wa nihayatil ijazi, dan semudah-mudahnya. Liyatruba 'alal muta'allimi, untuk mempermudah atas seorang pelajar darsul dalam mempelajarinya. Wa yashulu 'alal mubtada'i, dan supaya mudah. Wa yashulu artinya mudah. 'Alal mubtada'i, untuk pemula. Mubtada'i yaitu pemula. Hifduhu, untuk menghafalkannya. Wa an yuksira fihi minat taksimat, dan banyak darinya. Uksira, banyak, fihi, di dalamnya. Minat taksiman, dari pembagian-pembagian. At-taksim yaitu pembagian. Wa hasril hisab, dan daftar karakteristik. Jadi pembagiannya itu sesuai karakter-karakter. Sesuai bab wudu. Fa ahbabtuhu, maka aku terima permintaan itu. Fa ahbabtuhu yaitu fa ahabtuhu yaitu menerima. Ila dzalika taliban, atas permintaan itu. Taliban yaitu permintaan. Lisawabi, untuk mengharapkan pahala. As-sawbun dimana pahala. Ragiban ilallahi ta'ala, dan mengharapkan ridhonya Allah Ta'ala. At-taufiq lis-shawab, bahwasanya Allah itu membimbing kepada kebenaran.
innahu ala ma yasha'u qadir. Dan sesungguhnya ia melakukan apapun sesuai apa yang dia kehendakinya. Yasha'u kehendaki. Wa bi ibadihi latifun khabir. Dan sesungguhnya Allah itu baik kepada hamba-hambanya. Ibadihi baik, ibadihi hamba. Latifun baik. Jadi dari mukadimah ini dijelaskan bahwasanya sejumlah sahabatnya Imam Qadhi Abu Syuja ini, mereka meminta kepada Abu Syuja untuk menuliskan kitab atau ringkasan di ilmu fikih dengan seringkas-ringkasnya, dengan semudah-mudahnya, agar kelak mudah dipelajari untuk para pelajar, untuk para pemula. Dan di dalamnya banyak pembagian-pembagian yang sehingga mudah untuk dipelajari. Maka kitab Matan Ghoyah wa Taqrib ini banyak di kalangan para santri dipelajari karena dengan susunannya yang ringkas. Maka itu pinternya seorang ulama terdahulu. Kitabut Thaharah, kitab-kitab bersuci. Di dalam bab pertama ini menjelaskan tentang Thaharah, yaitu bersuci. Di mana artinya at-Thaharah bimakna lughah atau secara lughahnya itu dia berarti an-nadhafah, yaitu bersih. Dan secara istilah at-Thaharah ini bimakna yaitu wudu, ada tayamum, mandi, itu secara istilahnya. Al-miyahul lati yajuzu bihat tadhiru sab'a miyahin, ma'us samai wa ma'ul bahri wa ma'ul nahri wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'us salji wa ma'ul barani. Ya artinya al-miyahu yaitu air. Al-miyahu adalah air. Allati yajuzu, allati yang yajuzu diperbolehkan, biha dengannya at-tathiru untuk bersuci, sab'a miyahin, ada 7 air, sab'a 7. Saya ulangi, air yang bisa yang diperbolehkan untuk bersuci ada 7 macam air. Yang pertama ma'us samai atau air hujan. As-samai langit, artinya air yang turun dari langit, yaitu air hujan. Wa ma'ul bahri, dan air laut. Bahri laut. Wa ma'un nahri, dan air sungai. Wa ma'ul bi'ri, dan air sumur. Wa ma'ul aini,
dan mata air, aini mata, wa ma'us salji dan air salju, wa ma'ul bardi dan air dingin. Saya ulangi, jadi air yang diperbolehkan untuk bersuci itu ada 7 macam, yaitu air hujan, air laut, air sungai, air sumur, mata air salju dan air dingin. Jadi itu yang mensahkannya kita untuk berwudu, dan diperbolehkan kita untuk berwudu dengan 7 air itu. Sumal miyahu, kemudian air. Ala arba'ati aqsami, tahirun mutahhirun ghairu makruh wa huwal ma'ul mutlaq, wa tahirun mutahhirun makruhun wa huwal ma'ul musyammas, wa tahirun ghairu mutahhirin wa huwal ma'ul musta'mal. Wal mutaghayyir bima khalaqahu min at-tahir wa ma'un najis wa huwa alladhi halat fihi najasatu. Sumal miyahu, kemudian air, ala arba'ati aqsamin. Air ini dibagi menjadi 4 bagian. Ala arba'ati aqsamin, 4 bagian. Arba'ati aqsam, 4 bagian. Tahirun mutahhirun, tahirun suci, mutahhirun mensucikan, ghairu makruhin dan tidak makruh, wa huwal ma'ul mutlaq, dan dia adalah air al mutlaq, yaitu murni, air murni. Wa tahirun mutahhirun, suci mensucikan, makruhun akan tetapi dia makruh, wa huwal ma'ul musyammas, dan dia adalah air yang terkena sinar matahari. Wa tahirun dan suci, ghairu mutahhirin akan tetapi tidak mensucikan. Bahwal ma'ul musta'mal, dan dia adalah air yang sudah terpakai, musta'mal yaitu telah terpakai. Wal mutaghayyir dan berubah, bima khalaqahu dengan apa-apa yang mencampurinya, minat lahirah dari kesuciannya.
najisun, dan air najis. Walladhi, dan dia alladhi yang halat fihi, halat bercampur fihi di dalamnya, najasatun, najis. Bahwa dunal kullataini, dan dia duna, kurang. Kullataini dari dua kolah, dari dua tak. Aukana kullatain, atau dia itu dua kolah. Fataghayar, akan tetapi dia berubah. Dari bab suci ini dikatakan ada 7 macam air di mana kita diperbolehkan untuk memakainya. Dan dari 7 macam air ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu suci, mensucikan. Dia adalah air yang murni. Jadi air ini adalah air yang suci dan mensucikan, yang murni, yang tidak tercampurinya dengan sesuatu dan tidak bekas dari apapun itu. Yang pertama itu. Dan yang kedua, adapun suci mensucikan akan tetapi makruh. Wahwal ma'ul musyammas, dan dia adalah air yang terkena sinar matahari. Jadi apabila kita menggunakan, kita bersuci, kita berwudu dengan air yang terkena sinar matahari, itu hukumnya makruh. Dimana makruh ini adalah jika kita melakukannya kita tidak mendapatkan dosa dan juga tidak mendapatkan pahala. Akan tetapi lebih baik kita tidak menggunakannya karena ada mudarat atau ada penyebab akibat yang itu buruk, ada buruknya ketika kita memakainya. Seperti yang sini dikatakan air yang terkena matahari. Adapun air yang terkena matahari di sini air yang dia itu panas karena matahari dan tempatnya itu terbuat dari logam. Contoh seperti kayak drum yang terbuat dari logam itu, dari besi itu. Itu kan kalau terkena matahari kan itu langsung panas airnya seketika. Nah, kita makruh untuk menggunakan air tersebut karena menurut kesehatan ketika kita memakai air yang terkena panas matahari dan dia itu dari air logam tersebut, yang tempatnya itu logam tersebut, ketika kita menggunakannya itu kulit kita akan terjadi iritasi, akan terjadi iritasi pada kulit ketika kita menggunakan air yang dari terkena panas matahari tersebut. Maka dengan itu para ulama memakruhkan untuk memakainya. Wa tahirun ghairu mutahhirin wa huwal ma'ul musta'mal, dan suci akan tetapi tidak mensucikan. Yang ketiga itu adalah air suci tapi tidak mensucikan. Wa huwal ma'ul musta'mal, dan dia adalah air yang sudah terpakai, air bekas. Contoh teman kita wudu dan air bekasnya itu netes di ember, maka kita tidak boleh menggunakan air tersebut karena itu sudah terpakai. Akan tetapi ada kadarnya juga. Ketika kadar air mustakmal ini kok
1 ember, maka itu tidak diperbolehkan. Tetapi ketika kadar air yang sudah terpakai ini cuma ketetesan, setetes 2 tetes, itu tidak masalah. Teman kita wudu, habis itu air yang dia pakai itu nyampe 1 ember, maka itu tidak boleh kita menggunakannya. Akan tetapi kalau teman kita wudu, tetesannya cuma netes setetes, 2 tetes, 3 tetes, itu tidak masalah. Wal mutaghayyir, dan dia itu airnya itu berubah bima khalatahu, dengan apa yang mencampurinya, minat tahirah, dari kesuciannya. Contohnya air teh buat kita wudu itu tidak boleh, karena itu sudah tercampur dengan teh tersebut. Dan sama juga apabila tercampurnya itu kok nyampe cuman setetes, misalnya 1 ember air kita kasih 1 teh celup, itu tidak masalah. Akan tetapi kalau 1 ember itu air 1 ember tersebut kemudian kita celupin teh 1 kotak, nah maka itu tidak boleh kita menggunakannya. Begitu juga dengan kopi, susu, itu tidak boleh kita menggunakannya. Wa ma'un najisun, dan air najis, wa huwa alladhi halat fihi najasatun, dan dia telah tercampur dengan barang najis. Wa huwa dunal qullatain aw qullataini fataghayyar. Contoh lagi, ada air najis yang dia itu tercampur dengan barang kotor. Contoh kemasukan tai cicak atau tai ayam, maka kita tidak boleh mempergunakannya. Dan dia kurang dari 2 bulah, yang dimana 2 bulah ini sebanyak 500 liter, kurang dari 500 liter. Maka ketika situ ada bak, contoh bak kayak di kamar mandi itu, habis itu tercampur dengan barang najis, entah itu air kencing, entah itu kotoran hewan apa. Maka ketika kok air ini berubah warna, bau dan rasa, maka kita tidak boleh mempergunakannya. Jadi syarat untuk ma'un najis ini yaitu tidak ada warna, tidak ada rasa, dan tidak ada bau. Maka ketika air kok kecemplungan, terjatuhan barang najis, ketika air itu berubah, maka kita tidak boleh mempergunakannya. Maka kita cek dulu itu air itu warnanya berubah nggak. Kalau kecemplungan najis itu dia warnanya berubah dari yang putih menjadi kuning atau semacamnya, dan baunya itu bau gak enak, rasanya pun gak enak, maka kita tidak boleh untuk gunakan air itu untuk bersuci. Itu tidak boleh, karena sudah mengandung air najis. Akan tetapi kok misalnya bak gede, kolam renang gitu, habis itu kecemplungan, contoh kecemplungan kotoran ayam, maka itu tidak masalah, karena tai ayam yang sekecil itu tidak akan mempengaruhi kolam yang besar. Maka itu kita tidak masalah untuk memakainya. Dan aukana kullatain fataghayyar, atau 2 kulah, yaitu 500 liter, akan tetapi dia berubah, itu juga tidak boleh. Ya, artinya kolam itu besar dan kecemplungan juga najis yang besar sehingga membuatnya berubah, maka itu juga tidak boleh untuk kita gunakan. Mungkin cukup sekian sampai bab ini kita pelajari. Insyaallah kita akan selanjutnya di bab juludul maitah atau kulit bangkai, bab sama. Mungkin ada sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, ada benarnya itu dari Allah dan ada salahnya dari saya karena kurangnya belajar, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.